Selamat datang di Deep Dive. Pernah kepikiran nggak sih seberapa gede sebenarnya masalah pemalsuan produk ini? Di Indonesia aja nih, kerugiannya itu diperkirakan sampai 291 triliun. Gede banget ya. Dan ini bukan cuma soal tas atau jam tangan KW loh. Dampaknya itu bisa kemana-mana, ekonomi, bahkan ya keamanan dan kesehatan kita. Hari ini kita bakal coba bongkar nih, analisis mendalam soal sistem pengaman produk. Kita pakai materi yang udah Anda kasih, misinya biar kita semua lebih ngeh gimana sih produsen itu melindungi produk mereka, terus teknologi di belakangnya apa aja. Oke, dan fokus utamanya nanti ke konsep defense in depth, atau pertahanan berlapis lah gampangnya. Intinya tuh nggak ada satu solusi ajaib yang anti bobol gitu. Keamanan produk yang efektif itu dibangunnya lapis demi lapis. Jadi ya kombinasi berbagai fitur gitu biar pemalsu makin pusing. Mari kita coba bedah deh lapisan-lapisannya. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang paling kelihatan ya. Katanya kan ada 3 tingkatan utama nih fitur keamanannya. Yang pertama, overt. Ini yang bisa kita lihat langsung gitu ya. Kayak hologram keren di kemasan, atau tinta yang bisa berubah warna, itu bukan sih? Iya, betul sekali. Fitur overt itu sengaja dirancang biar gampang dikenali sama Anda, sama konsumen. Garis pertahanan pertama lah istilahnya. Tapi ya itu dia, justru karena gampang dilihat, gampang diverifikasi mata telanjang, teknologi overt ini juga yang paling sering jadi sasaran pemalsu buat ditiru. Apalagi teknologi cetak sekarang kan makin canggih ya. Nah, makanya perlu lapisan kedua, covered. Covered? Itu maksudnya yang tersembunyi gitu. Perlu alat khusus buat lihatnya. Tepat. Fitur covert ini disembunyikan dari pandangan biasa. Jadi butuh alat bantu sederhana buat deteksinya. Misalnya, ya tinta yang baru nyala kalau kena sinar UV, atau ada juga microtext. Itu tulisan super duper kecil yang baru kebaca pakai kaca pembesar. Nah, fitur kayak gini biasanya dipakai sama distributor atau mungkin petugas pemeriksa di lapangan buat verifikasi tambahan. Oke. Nah, terus katanya ada yang paling canggih lagi, forensik. Ini kayak gimana nih? Apa ini yang benar-benar nggak mungkin bisa ditiru gitu? Wah, kalau forensik tingkat keamanannya memang paling tinggi. Dan sangat sulit, bahkan bisa dibilang hampir mustahil lah ya, ditiru tanpa teknologi yang super spesifik. Verifikasinya juga nggak bisa sembarangan, perlu alat canggih di lab. Contohnya itu ada yang namanya Tagen. Itu semacam, gimana ya bilangnya, penanda kimia unik, ukurannya mikro, yang dicampur langsung ke bahan produknya atau ke tintanya. Jadi kayak sidik jari kimia gitu buat produk itu. Atau bisa juga analisis DNA di bahan tertentu. Wah, canggih ya. Tapi, tunggu dulu deh. Kalau covert sama forensik ini secanggih itu, perlu alat khusus atau bahkan lab. Bukannya itu artinya kita sebagai konsumen biasa malah jadi susah ya? Atau malah nggak bisa gitu verifikasi sendiri di rumah? Sementara yang gampang dicek, yang over tadi, justru yang paling gampang dipalsuin. Ini agak dilematis juga ya jadinya. Gede sih, gimana caranya menyeimbangkan antara keamanan tingkat tinggi, tapi juga gampang diverifikasi sama publik luas. Paradoks ini nunjukin kalau urusan pemalsuan ini bukan cuma perang teknologi doang ya berarti. Analisis yang Anda kasih tadi kan juga nyorot faktor-faktor lain nih di luar fitur fisik. Ada dampak ekonomis yang tadi disebut di awal. 291 triliun itu kan gede banget ya. Potensi pajak hilang, bisa jadi ada PHK, belum lagi biaya hukum buat perusahaan. Terus ada aspek hukumnya juga. Di Indonesia kan ada UU merek, tapi katanya ada yang unik ya soal penegakannya. Pakai sistem delik aduan. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh iya, soal delik aduan. Jadi gini, sistem ini artinya aparat penegak hukum, polisi misalnya, itu baru bisa proses kasus pemalsuan merek kalau ada laporan rasmi. Laporannya harus dari pihak yang dirugiin, yaitu ya si pemilik merek yang sah itu. Jadi kalau nggak ada laporan aktif dari katakanlah pemilik merek sepatu X atau obat Y, ya peredaran barang palsunya di pasar bisa jadi nggak tersentuh hukum gitu. Ini kan jadi beban sendiri ya, apalagi buat UMKM yang mungkin sumber dayanya terbatas buat investigasi dan lapor-lapor gitu. Ditambah lagi, ya mungkin kesadaran hukum sebagian masyarakat kita juga masih perlu ditingkatkan lah ya. Ini ikut mempengaruhi juga. Iya juga ya. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi psikologisnya nih. Kadang orang kenapa sih kok masih aja beli barang palsu? Terus gimana dampaknya ke merek asli kalau ada pengalaman jelek? Misal, iritasi gara-gara pakai kosmetik palsu gitu.
itu kan bisa ngerusak kepercayaan banget ya. Itu aset yang krusial banget. Pengalaman buruk sama produk palsu itu bisa mengikis kepercayaan ke merek aslinya secara keseluruhan loh. Padahal ya produsen aslinya nggak salah apa-apa. Makanya transparansi itu jadi penting banget. Nah, disinilah teknologi bisa berperan lebih dari sekedar fitur keamanan fisik tadi. Teknologi kayak QR code unik yang bisa di-scan pakai HP atau hologram yang susah ditiru, itu selain jadi penanda asli atau palsu, bisa juga jadi alat buat bangun komunikasi dan kepercayaan antara produsen sama Anda sebagai konsumen. Oke. Jadi fitur-fitur lain yang mungkin pernah kita dengar kayak kinegram yang gambarnya gerak-gerak di uang kertas itu, atau segel tamper evident yang rusak kalau kemasannya dibuka paksa, bahkan sampai RFID atau NFC itu, semua bagian dari membangun kepercayaan dan strategi berlapis tadi ya. Betul sekali. Kinegram itu nambah kompleksitas fitur overt. Segel tamper evident kasih jaminan fisik kalau produknya belum diapa-apain. Sementara RFID NFC, meskipun seringnya buat logistik ya, sekarang udah mulai dipakai juga sama beberapa merek. Itu memungkinkan pelacakan produk sampai ke tangan Anda, bahkan verifikasi lewat smartphone. Semuanya itu elemen dari strategi defense in-depth tadi, baik yang kelihatan mata, yang tersembunyi maupun yang basisnya data digital. Oke deh, jadi apa nih rangkuman pentingnya buat Anda yang dengerin? Melawan pemalsuan itu jelas sebuah tantangan yang kompleks ya, multidimensi. Nggak bisa cuma ngandelin satu stiker hologram aja gitu. Perlu strategi defense in-depth yang cerdas, kombinasi teknologi overt, covert, sama forensik. Dan ya pertarungan ini jauh melampaui urusan teknologi semata. Faktor ekonomi, terus tantangan hukum kayak sistem delik aduan tadi, sama dinamika psikologis soal kepercayaan konsumen, itu semua bagian yang gak terpisahkan dari masalah ini. Dan solusinya juga perlu pendekatan yang holistik menyeluruh gitu. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba direnungkan. Mengingat adanya tantangan hukum, kayak delik aduan yang butuh keaktifan pemilik merek, dan fakta kalau fitur keamanan paling canggih, itu seringkali susah buat kita verifikasi langsung, seberapa besar sih sebenarnya peran dan kekuatan Anda sebagai konsumen buat ikut serta memerangi peredaran produk palsu yang masif ini di pasar. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.